Ini nggak? Ya, pinter. Keren. Kembaran. Oke, kita mulai rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh rekan-rekan media. Semoga kita bisa terlahir sebagai manusia yang baru penuh rahmat dari Allah SWT. Amin. Amin. Baik, pada kesempatan siang hari ini kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press conference. Ini terkait adanya perkara pembunuhan berencana ataupun penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Dan kita bisa melihat ini rupanya adalah sebuah insiden malam pertama yang berujung maut. Jadi kami sampaikan awal mula dari kejadian ini bahwa pelaku yaitu saudara SS ini adalah warga Kota Baru, Kabupaten Karawang. Itu memiliki istri atas nama saudari DM. Mereka berdua ini telah membina rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun lamanya. Sudah lama. Kemudian pada saat menjalin rumah tangga, mereka berdua dikaruniai ada 2 orang anak, ya, mengalami adanya kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, ya, di sekitaran pertengahan 2022. Karena kondisi ekonomi cukup tidak menguntungkan, kemudian suami ataupun pelaku saudara SS ini mengarahkan istrinya untuk melakukan pekerjaan open BO. Itu bisa dikatakan menjual istrinya sendiri. Dari sejak bulan September 2022. Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka dan juga keterangan dari istrinya. Kegiatan open BO ini berlangsung kurang lebih hampir 1 tahun lamanya. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, 1 hari istri pelaku bisa disuruh untuk open BO sampai dengan 3-4 kali 1 hari. Sehingga di situ terdapat keuntungan bersifat ekonomi, sehingga dalam waktu kurun 1 tahun itu banyak keuntungan-keuntungan ekonomi yang didapatkan, sampai bisa beli motor 8 buah unit, kemudian ada mobil, dan termasuk mencicil perumahan di daerah Cikampek. Sampai dengan akhir Desember 2023, istri pelaku atau saudari DM tadi sudah mulai tidak tahan karena melakukan pekerjaan tersebut, dan hubungan rumah tangga di antara mereka akhirnya menjadi retak dan sempat pisah ranjau. Dan kemudian pada Januari 2024 akhirnya saudari DM, istri pelaku, menggugat cerai pelaku, ya, saudara SS ini. Nah, setelah menggugat cerai, kemudian timbul kecurigaan dari pelaku, saudara SS ini, kenapa istrinya tiba-tiba menggugat cerai. Dan kemudian singkat cerita, ternyata pada bulan April 2024, tepatnya tanggal 28, yaitu hari Minggu, istrinya melaksanakan nikah siri dengan korban, yaitu saudara Dede Irwan Sutiawano, umur 38 tahun, pekerjaan buruh, yang merupakan juga warga Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru. Pelaku akhirnya mengetahui
sang istri sudah menikah siri kembali pada tanggal 28 melalui adanya postingan Facebook. Dilihat di situ ada foto-foto istrinya sedang melakukan nikah siri dengan korban. Sehingga seketika itu pelaku akhirnya merasa dikhianati dan sakit hati. Ya, karena posisi saudari DM sebenarnya masih merupakan istri sahnya karena belum melalui proses perceraian. Dan selanjutnya akhirnya pelaku saudara SS membeli sebilah celurit di pasar Cikampek harga 100.000. Kemudian langsung seketika itu pada saat tanggal 29 pagi dini hari atau bisa dikatakan harusnya jam malam pertamanya pada saat 28 menikah, 29 pagi pelaku saudara SS langsung mendatangi rumah korban. Di situ korban beserta dengan istrinya atau istri sahnya pelaku atau istri sirinya korban bersama dengan anaknya sedang tidur terlelap. Tanpa ada perkataan, beliau langsung melakukan penyerangan, penikaman di dalam kamar kepada korban sebanyak 2 kali ke arah perut, sehingga mengakibatkan isi perutnya cukup terburai, dan kemudian 1 di daerah dada, memejamkan celuritnya di daerah dada. Pada saat itu korban bersimbah darah dan akhirnya pelaku langsung melarikan diri. Seketika itu korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun karena kehabisan darah tidak dapat tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia. Pelaku sempat melarikan diri ke daerah Purwakarta, namun kemudian adanya proses penyelidikan dilakukan oleh tim Sanggabwana Satreskrim Polres Karawang. Akhirnya kami berhasil mengidentifikasi pelaku dan termasuk mengetahui keberadaan dari pelaku, sehingga dalam kurun waktu di bawah 1 kali 24 jam kami akhirnya bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku di daerah Cikampek. Itu pada tanggal 29 April sekitar 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari kasus ini akhirnya kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sebilah celurit yang digunakan oleh pelaku, beberapa handphone, dan termasuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk melarikan diri oleh pelaku. Adapun pasal yang kami sangkakan dalam kasus ini adalah pasal 340 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu pembunuhan berencana dan atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain dengan ancaman hukuman selamanya 20 tahun penjara. Selesai. Ada masukan? Nah, untuk kondisi istrinya ada luka juga atau dianiaya juga atau gimana? Kondisi istri tidak ada luka, ya. Dan memang pelaku ini hanya mentarget suami siri dari istrinya ini. Berarti baru menggugat ya, belum ada cerai resmi? Belum ada cerai resmi. Menggugatnya baru Januari 2024 dan saat ini masih dalam proses. Namun istrinya keburu melakukan nikah siri pada tanggal 28 April. Itu kan masuk ke rumah korban itu maksudnya apa, dia membobol atau apa? Ya, jadi sepertinya pelaku ini kan adalah rumah istrinya kan, jadi udah tahu, udah paham lokasinya. Kan izin. Ya. Sebelumnya pelaku dan korban sudah saling mengenal atau belum? Nah, ini yang perlu kami lakukan pendalaman, apakah sudah saling mengenal atau tidak. Nanti kami akan dalami dari keterangan istri dan keterangan tersangka. Dan proses penangkapannya seperti apa? Apakah ada perlawanan? Tidak ada perlawanan dari pihak pelaku. Yang bersangkutan pada saat dilakukan penangkapan sudah dalam posisi mengaku dan kemudian kita berhasil amankan dengan tanpa perlawanan. TKP di mana, Dan? TKP-nya itu ada di desa, alamatnya adalah Dusun Sukamulya, Desa Jomin Barat. Oke. Oke, siap? Cukup. Ya. Ke depan 1, 2, 3.
Surat izin dan izin 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pak Kasem kalau mau wawancara, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Siap.